yang masuk ke tempat hiburan malam itu dan berdampak kepada adanya kasus pembunuhan ataupun kasus kematian seseorang yang berinisial KM ya, KM ya, berinisial KM ya itu. Nah, hal itulah yang memungkinkan persoalannya semakin keruh di situ. Dan kita tahu bahwa setelah kejadian itu banyaknya warga yang masuk ke lokasi tempat hiburan malam itu dan berdampak pada adanya kasus kebakaran di situ. Dan kita perlu ketahui bahwa itu adalah kasus pembakaran, ya, kita yakini itu pembakaran. Nah, dalam kasus pembunuhan, ya, perkembangannya kami sudah menangkap tanggal 27 Januari 2022 kami sudah menangkap dua orang pelaku, ya, dua orang pelaku yang berinisial TL dan yang kedua R, ya, berinisial R. Kemudian saat itu kami kembangkan anggota kami, terus terang anggota lapangan bersama direktur dipimpin oleh Direktur Kriminal Umum selalu terus mengembangkan kasus ini. Dari pemeriksaan itu kami yakini bahwa karena scientific investigasi itu, ya, kita tidak bisa menuduh orang kalau kita tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam proses penyidikan yang sebenarnya, ya, sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Nah, untuk itu kami mengembangkan lagi dan pada hari ini, ya, kami dapat mengungkap beberapa pelaku, ya, beberapa pelaku pembakaran tempat hiburan malam itu yang berinisial DO itu, ya, yang saat ini tanggal 29 ini kita dari kemarin, ya, kita secara intensif, ya, melaksanakan penyelidikan dan mengembangkan kasus ini dan kami berhasil menangkap kembali sebanyak 8 orang, ya, 8 orang dan 9 orang, ya. Ya, yang pertama adalah, ya, AA, ya, inisialnya AA, ya. Dia itu perannya itu memang dia sebagai pelempar dan melakukan penyerangan terhadap tempat hiburan malam DO itu, dan kami nanti akan kembangkan lagi terhadap peran yang bersangkutan, tapi sementara seperti itu dan tidak menutup kemungkinan juga yang bersangkutan juga melakukan pembakaran, ya. Kemudian yang kedua, saudara FM, ya, FM Flores Medan, ya, FM. Nah, ini perannya ini masuk ke dalam DO itu, ya, diskotik DO itu, dan melempar bensin dan kemudian membakarnya, ya, sofa itu. Kita tahu kan sofa itu terus kemudian DO itu penuh dengan alat peredam, ya, bungkus-bungkusan untuk meredam itu, dan itulah yang mempercepat proses kebakaran itu, ya, sehingga disebarkan seperti itu dan banyaknya waktu itu orang, hampir 100-an lebih, ya, 100-an lebih, ya. Banyaknya orang pada saat itu, warga yang datang dan kemudian melakukan itu, dan tidak menutup kemungkinan kami juga sudah mengintip adanya yang memanfaatkan event itu untuk melakukan penjarahan, ya, itu persoalannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saudara HW, ya. HW itu perannya itu membawa barang dan merusak kendaraan mobil, ya, mobil yang ada di halaman parkir, ya, parkir DO itu. Nah, itu sampai mungkin membalikkan dan kemudian terjadinya pembakaran itu. Kemudian saudara KH, ya, saudara KH, dia berperan, termasuk dia juga berperan membalikkan mobil dan membakar mobil yang ada di depan DO, ya, yang ada di depan diskotik itu. Yang kelima itu saudara AAF, ya. AAF itu berperan memotong kaca DO, ya, kaca di depan itu, ya, di lobi depan DO. Kemudian juga termasuk memotong kaca mobil, ya, artinya memecahkan kaca mobil, dan itu untuk memudahkan karena mereka
pada saat memecahkan itu juga sekaligus juga melihat adanya orang-orang yang mereka cari, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, saudara IR, ya saudara IR itu perannya melempar tempat hiburan malam DO itu, ya dan kemungkinan juga kami akan mengembangkan peran yang bersangkutan di samping melempar dengan batu dengan apa, kemungkinan juga ikut serta dalam hal membakar. Ya. Ketujuh yaitu saudara JF, ya saudara JF itu perannya melakukan pengrusakan karena memang terus terang sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 itu dengan akibat karena ada persoalan PR tadi di dalam itu ada beberapa rangkaian kejadian yang mengakibatkan dua warga ini yang bisa kita lihat dalam kasusnya itu adalah pengrusakan sekretaris kantor tertentu, ya, dan yang kedua adalah merusak pangkalan ojek, ya di situ. Nah itu kita juga ada laporan polisinya dan kita juga mengembangkan laporan itu dan kami ada beberapa yang sudah berhasil kami tangkap terkait dengan laporan-laporan itu, ya, yaitu saudara JF, ya saudara JF tadi perannya merusak pangkalan ojek dan penyerangan juga termasuk juga dia menyerang THM, ya THM, ya THM. Kemudian yang kedelapan adalah saudara AR, ya saudara AR ini perannya sebagai provokator pembakaran, ya. Tapi kami sudah mengantongi juga bahwa provokator itu tidak hanya yang bersangkutan, ya ada beberapa lagi yang kita sedang kembangkan dan saya mohon semua pihak dan yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri, ya, dan ini adalah untuk menyelesaikan, inilah proses mitigasi yang kami maksud, bahwa mitigasi itu bukan hanya kita mendatangkan tokoh-tokoh saja, tapi juga kita menegakkan hukum secara benar, secara adil, dan kemudian dapat secara pasti, perlahan tapi pasti kehidupan masyarakat di Kota Sorong sudah normal kembali. Kemudian yang kesembilan adalah saudara RR. Saudara RR ini perannya menyediakan alat-alat senjata tajam seperti samurai dan parang, ya parang. Nah ini juga sedang kita kembangkan dan terus terang saja kami bisa mengamankan. Jadi yang pertama adalah ya parang, ya ini parang ada, ya coba bayangkan itu ada kelewang-kelewang gitu, ada juga itu parang ada 4 buah, ya parang ada 4 buah terus tombak 1 buah, ini ada tombak, ya coba bayangkan mereka bawa ini, ya kemudian samurai juga ada, ya samurai. Nah, kemudian linggis ada, linggis. Nah ini linggis juga pasti untuk membuka paksa, ya termasuk juga mungkin ya memanfaatkan itu untuk berjarak dan sebagainya. Dan nanti kita masih kembangkan bagaimana korelasinya dengan